pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, di Kalimantan Timur. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Untuk IKN ini kita sudah memulai pembangunan untuk infrastrukturnya, dan untuk suplai air baku ke IKN sudah selesai Januari. Infrastruktur untuk yang kawasan inti sudah dimulai, ujar Jokowi seperti yang dilansir dari laman setkap.go.id. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pembangunan gedung pemerintahan seperti kementerian serta istana kepresidenan dan wakil presiden akan dimulai. Yang berkaitan dengan pembangunan kementerian, istana presiden dan wakil presiden juga akan dimulai. Ini bulan Desember sudah dimulai, tutur Presiden. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan dari masyarakat Kalimantan, khususnya suku Dayak, terhadap pembangunan IKN tersebut. Presiden pun mengatakan bahwa pemerintah juga akan membangun Dayak Center di sekitar wilayah IKN atas permintaan masyarakat suku Dayak. Nanti juga atas permintaan dari suku Dayak, ada Dayak Center juga akan segera ditentukan lokasinya, ucap Presiden Jokowi. Sebelumnya, pada bulan lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan pihaknya sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung kawasan inti pusat pemerintahan KIP IKN. Melansir Kontan, pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, hunian bagi pekerja dan penyiapan lahan kawasan land development. Pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia, sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di tahun-tahun 2022 sampai tahun 2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi KIP seluas 6.671 hektar. Kita ingin menghasilkan karya infrastruktur yang berkualitas yang memperhatikan lingkungan. Pembangunan IKN merupakan sejarah baru untuk mewujudkan peradaban baru, kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tengah menyelesaikan pekerjaan pembangunan hunian pekerja konstruksi, HPK, di Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyanto mengatakan, pembangunan hunian pekerja konstruksi berupa rumah susun, rusun, senilai Rp577,008 miliar tersebut ditargetkan selesai awal tahun 2023 mendatang sehingga mampu mendukung proses pembangunan di IKN. Kami terus memantau dan mempercepat pembangunan hunian pekerja konstruksi di IKN, kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyanto. Menurut Iwan, pembangunan hunian pekerja konstruksi tersebut rencananya dilaksanakan selama 145 hari kalender. Pembangunan dimulai sejak tanggal 29 Agustus tahun 2022 hingga tanggal 20 Januari tahun 2023, dengan kontraktor pelaksana pembangunan adalah PT Wijaya Karya Gedung, PT Adi Karya Persero Terbuka KSO. Dalam proses pembangunan hunian pekerja konstruksi, Imbu Iwan, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya 3 kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip environmental, social, and governance, ESG, atau lingkungan, sosial, dan tata kelola, LST. Pertama adalah environmental atau lingkungan dengan menerapkan lean construction dan green construction. Kedua adalah sosial atau sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN. Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi dan efektif, ujar Iwan. Dengan demikian, menurut Iwan, pemanfaatan teknologi konstruksi modular pada pembangunan hunian pekerja konstruksi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kriteria ESG tersebut dan menjadi prototipe Lean and Green Construction di Indonesia. Dalam proses pembangunan hunian pekerja konstruksi ini setidaknya ada sebanyak 368 pekerja yang terlibat.
Kami juga menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 agar pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan aman dari sisi konstruksi. Tutup Iwan.